dari Geraha Media Pusteko 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Nah ini dia ya, narasumber kita pagi ini, kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Valentino. Pagi Mbak. Pulang dari roadshow Jawa Tengah jadi berbatik ria ya, semakin cinta batik. Saja. Ya, selamat datang kembali di studio, lama banget ya Mm-mm. kita absen. Iya. Jalan-jalan terus Da- ke daerah, ini kegiatan ID kita lagi padat nih sejak awal tahun. Dan ada yang sakit. Siapa yang sakit? Yang penting sudah sembuh. Tapi yang jelas dari sekian banyak kegiatan ID Kita Kompasiana yang kita pending dulu ya Mm. untuk disiarkan melalui siaran internet sehat bersama ya Bunda Pintar Suara Edukasi. Kita mungkin mulai dari yang terakhir nih, ada kegiatan apa Pak Valen? Karena tadi saya udah nyindir-nyindir soal kaum difabel. Betul ya Pak ya? Ada kegiatan bersama Iya, kaum istimewa kaum ini. disability. Jadi kita awalnya kami kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol udah lama sih ya. Terus dengan salah satu direksi dari Indosat, dia pengen tahu bagaimana sih kaum disable itu memanfaatkan ICT gitu. Kemudian kita diskusi ya beberapa jam begitu. Nah, jadi satu rencana gitu. Terus saya berusaha untuk merencanakan acara tersebut. Namun karena harusnya itu berlangsung bulan Januari, cuman keadaan Jakarta yang lagi Hujan terus ya Pak ya? hujan terus, kita sementara juga memanfaatkan waktu untuk roadshow, makanya baru bisa dijalankan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2014, hari Sabtu ya, Pak, ya? kemarin gitu. Ya tentu saja tidak begitu saja hal ini di kegiatan ini dimunculkan dengan tema DICT Opportunity for Person with Disabilities. Artinya peluang ICT untuk penyandang disabilitas itu kita jadikan sebagai tema karena memang kita juga perlu mempelajari berbagai macam hal tentang keberadaan penyandang disabilitas baik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Yang menarik dari studi awal kami untuk melandasi kegiatan ini yaitu di mana pada konvensi PBB sempat disebutkan bahwa penyandang disabilitas di dunia ini sudah mencapai angka 15% dari populasi dunia, yaitu kalau populasi dunia 7 miliar pada tahun 2011 menurut WHO, berarti jumlah mereka udah 1 miliar lebih gitu kira-kira. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai pengertian disability, saya tertarik dengan pengertian dari WHO di mana menyebutkan ada dua hal, yaitu yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Pembatasan kegiatan aktivitas tentu saja berkaitan dengan fisiknya, adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan sehari-hari, itu pembatasan keterbatasan kegiatan aktivitas. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatannya dalam situasi kehidupan, yaitu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga disabilitas diartikan bahwa merupakan sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang, yaitu pembatasan aktivitas tadi, dan ciri dari masyarakat tempat tinggal mereka, di mana mereka bergaul, hidup bersama dengan mereka. Nah ini adalah kondisi daripada disabilitas. Jadi bisa saja karena keterbatasan fisik, dan kedua adalah tidak adanya aksesibilitas terhadap mereka untuk bermasyarakat ya di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Ini menarik dua hal. Berarti ada
yang pertama harus kita soroti adalah keadaan secara individu kaum disabilitas, kemudian kita melihat bahwa kenyataan pada masyarakat itu sendiri, ya. Nah, ini kemudian menjadi satu topik yang menarik karena kami melihat juga bahwa data-data yang disajikan untuk keadaan kaum disabilitas di Indonesia juga cukup mengejutkan. Kalau WHO menurut laporan ILO tahun 2013, International Labour Organization, itu mengutip bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai angka 10% dari total penduduk Indonesia. Kalau Besar ini sekali kira-kira ya, 24 10%. juta. 24 Itu menurut juta. WHO tahun 2013. Yang dikutip ILO tahun 2013. Pernyataan ini dikutip dari WHO. Kemudian indikator ini memang dilihat kembali menurut ILO juga pada tahun 2013 juga berdasarkan pusat data dan informasi Pusdatin Kementerian Sosial pada tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia telah mencapai angka 11.580.117 orang. Jadi walaupun setengahnya, tetapi ya data memang kita sangat miskin data tentang penyandang disabilitas. Tetapi kalau kita mengacu minimal pada data Pusdatin tadi tahun 2010, angka ini cukup besar. Dan perlu diingat keadaan mereka ini menurut PBB, ya, ini juga yang melandasi kegiatan kita kemarin, bahwa dari hasil pertemuan tingkat tinggi, ya, pertemuan tingkat tinggi tentang disability and development sesi ke-68 di Majelis Umum PBB bulan September 2013 yang lalu, belum lama, disebutkan bahwa lebih dari 1 miliar orang hidup dalam beberapa jenis disabilitas dan 80% dari mereka tinggal di negara berkembang. Yang menarik adalah yang satu ini. Disebutkan bahwa disabilitas merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan. Orang miskin lebih cenderung menjadi penyandang disabilitas dan mereka adalah salah satu kelompok yang paling miskin dan paling rentan dari populasi global. Oleh karena itu perlu ada way out-nya, jalan keluar. Karena perlu diingat, yang ini juga cukup menyedihkan dan terlupakan. Ya, saya juga mengambil referensi ini cukup banyak, bahwa untuk tujuan Millennium Development Goals aja hanya ada 8 item yang tidak mencantumkan unsur disabilitas di situ. 8 item. Jadi Dari berapa, Pak? Dari 8. Ya, the Millennium Development Goals itu ditetapkan oleh 189 negara pada tahun 2000. Yang merencanakan pada tahun 2015 nanti sudah tercapai antara lain pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar yang universal, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan lain-lain sebagainya. Yang terlupakan adalah masalah disabilitas. Oleh karena itu dalam pertemuan yang saya sebutkan tadi di PBB, pertemuan tingkat tinggi disabilitas dan pembangunan disabilitas, itu disebutkan bahwa harus ada jalan keluar untuk mempercepat atau mengatasi adanya ancaman kemiskinan dari disabilitas itu sendiri. Kemiskinan yang menyebabkan disabilitas sebagai penyebab utama atau sebaliknya nih Pak, dari keterbatasan ini mereka berpotensi menjadi kaum marginal, ya, miskin. Artinya dari Millennium Goals tadi tahun 2000 kan menjadi rekomendasi seluruh negara anggota. Akibatnya kalau diratifikasi ke dalam peraturan undang-undang mereka di negara masing-masing, hanya 8 hal itu menjadi perhatian utama gitu. Sehingga ya tidak heran bahwa
masalah disabilitas ini seolah-olah terabaikan gitu. Ya walaupun memang pada kenyataannya ada negara juga yang menjalankan fungsinya dalam pemeliharaan dan pemberdayaan kaum disabilitas, tetapi bukan sebagai tujuan utama gitu. Oleh karena itu dalam pertemuan tingkat tinggi disability dan development tadi ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi itu menyebutkan bahwa untuk memberikan kontribusi mereka memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana TK atau ICT, ya, Information Communication Technology, itu dapat dimanfaatkan secara aktif untuk mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi dari para penyandang disabilitas secara inklusi. Artinya yang tadi didefinisikan bahwa kaum disabilitas itu bisa diproyeksikan sebagai kaum atau kaum miskin, ya, dan cenderung bisa menjadi miskin. Salah satu cara untuk mencegah mereka atau meningkatkan kemampuan atau taraf hidup mereka, kemandirian mereka adalah melalui ICT ya Pak ya? Pemanfaatan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Jadi itu ada benang merahnya. Itu latar belakang dulu. Latar sehingga diadakan talk show di talk show ini, sehingga kami menghadirkan beberapa narasumber, dan tentu saja narasumber ini juga yang cukup dikenal oleh masyarakat, ya, dan mereka ini juga adalah penyandang disabilitas juga gitu, dan salah satunya adalah stroke survivor atau cancer survivor yang tadinya sehat sekarang di usia bukan sejak lahir, bukan sejak lahir mengalami keterbatasan fisik gitu. Mereka antara lain Habibie Hafsyah, kita sudah mereka mengenal penyandang disabilitas daksa yang tentu saja kelebihannya dalam soal ICT ini dia menggeluti bisnis internet marketing gitu ya. Masih ya Pak sampai sekarang. Kalau Ibu Kristi sendiri selain dia penyandang stroke dan cancer survivor, dia seorang arsitektur, penulis dan motivator juga gitu. Jadi dalam soal menulis dia memasukkan ICT dalam memotivasi banyak orang. Kemudian Dimas Prasetyo, penyandang disabilitas netra, dan sebagai pendiri komunitas Kartunet. Kartunet itu kepanjangan dari karya tunanetra. Dia hadir bersama kawan baiknya dan juga sebagai pendiri Kartunet juga, yaitu M. Ikhwan Tariko. Dia adalah penyandang disabilitas netra juga tentu saja, dan kebetulan Tariko ini memiliki kesempatan untuk bekerja di salah satu bank swasta internasional yang ada di Indonesia. Jadi kami menghadirkan keempat orang ini sebagai sosok profil yang akan diangkat untuk mencapai 3 sasaran yang kami inginkan, yaitu yang pertama yaitu merangsang atau mendorong kemandirian dari penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya dalam konteks pemanfaatan ICT atau TIK dan peluang-peluang lainnya tentu saja. Tapi karena kami dalam talk show kemarin itu membahas tentang ICT, tentu saja yang ditekankan pada pemanfaatan TIK itu sendiri. Nah, kemudian tujuan kedua tentu saja menunjukkan atau menggugah perhatian daripada stakeholder, siapa saja, pemerintah, swasta, masyarakat luas, pengusaha dan semuanya, untuk melihat bahwa peluang-peluang ini sebenarnya ada dan sangat dibutuhkan oleh mereka.
sehingga diharapkan kepedulian itu ada dan Mereka butuh didukung begitu ya ya. perlu didukung. Itu dua tujuan yang utama yang kami ingin capai. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita ingin melihat sejauh mana mereka memasarkan ICT itu langsung ya, didemokan di depan umum, kemudian diceritakan di depan umum agar bisa memotivasi siapa saja. Yang artinya dalam pemanfaatan ICT ini harus dilihat dari dua sisi gitu loh. Memang seperti kata orang, seperti pedang atau pisau bermata dua, tetapi dengan kehadiran mereka ini kita dapat melihat bahwa seharusnya pemanfaatan TK atau ICT itu harus dimanfaatkan secara baik agar bisa bermanfaat baik buat dirinya sendiri maupun untuk orang banyak gitu. Kira-kira latar belakangnya begitu. Memang sangat masuk akal Pak Valen, dengan ruang gerak yang mungkin kurang memadai ya di Indonesia khususnya sekarang ini. Entah, saya nggak tahu nih, ada nggak kota-kota besar di Indonesia yang sudah cukup kaum difabel friendly begitu ya Pak ya. Sehingga sarana prasarana yang ada, khususnya jalan ya Pak ya, itu bisa mereka gunakan gitu. Nah jadi karena memang aksesibilitas ini jadi isu utama kaum difabel ya Pak ya, disabel ini, sehingga memang tepat ya Pak kalau ICT ini bisa digerakkan secara lebih optimal untuk dimanfaatkan kaum disabel ini, karena mereka tidak butuh ruang gerak yang banyak untuk memanfaatkan ICT ini ya Pak Valen ya. Ya, tentu saja ICT kalau diterjemahkan secara luas memiliki banyak harus dapat dipahami, tidak hanya sebatas menggunakan komputer atau menggunakan internet, karena alat-alat komunikasi yang lain juga pun ada gitu, seperti radio, TV, betul. gitu ya, seperti begitu. Itu juga bagian dari ICT ya Pak ya. Karena kita lihat bahwa dalam kenyataannya tidak semua penyandang disabilitas ini mempunyai daya beli yang sama untuk pemenuhan yang diartikan hanya sebatas smartphone atau laptop, komputer dan software pelengkapnya ya kan. Karena ada juga penyandang disabilitas yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul, itu memang terjadi ya Pak ya? Ya. Kondisinya seperti itu? Ya, oleh karena itu kita harus menyadari tidak bisa kita paksakan mereka harus memiliki satu alat yang diartikan secara sempit hanya sebatas smartphone atau laptop dan perlengkapannya gitu kan, mungkin akan memberatkan mereka. Karena itu memang pertemuan tingkat tinggi PBB itu juga mengingatkan salah satu masalah yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai biaya gitu. Oleh karena itu ICT atau TIK ini harus diartikan secara luas, tidak terbatas pada aksesibilitas pada alat canggih tadi Pak ya? Ya, peralatan yang sebenarnya sudah mulai umum bisa digunakan oleh banyak orang, tetapi saya yakin bahwa di banyak daerah, khususnya ada kesaksian kemarin di akhir kegiatan kita yang menunjukkan bahwa daya beli mereka hampir tidak ada. Oleh karena itu teknologi komunikasi dan informasi ini harus diterjemahkan secara luas dan pada tempatnya, sehingga orang paham bahwa ICT atau ITK ini tidak hanya berbicara soal internet atau komputer gitu. Karena peralatan komunikasi yang lain, telekomunikasi yang lain juga berperan penting gitu. Dan kalau kita melihat radio ini sudah mulai jarang menjadi perhatian mungkin di kota-kota besar, kecuali mungkin radio-radio yang memang punya kelas tertentu. Tetapi di
di pedesaan, siaran radio ini sering didengar gitu oleh masyarakat. Oleh karena Jadi itu, alternatif ya, Pak, ya? jadi kita harus mencari berbagai macam peluang yang bisa dicapai secara Ya, betul mudah sekali. oleh Ini informasi mereka. saja Pak Valen, bahwa salah satu bagian dari Pustekom juga, radio edukasi yang ada di Jogja itu sekarang ini fokus untuk melayani kaum difabel. Nah, amin kalau Ya, gitu ya. jadi ini yang disasar khususnya penyandang tunanetra ya, Ya, karena mereka lebih apa ya, mengandalkan lebih alat mengandalkan pendengarnya. alat dengar gini ya, pendengaran. Jadi di situ dibuatlah seperti semacam audiobook segala macam Ya. untuk membantu aktivitas mereka. Itu gitu. yang saya bilang bahwa terobosan-terobosan ICT itu harus bisa tidak hanya melulu pada sesuatu yang high cost, tetapi yang Low cost low cost pun begitu ya. dimungkinkan gitu. Untuk apa? Untuk kemandirian mereka. Karena ya tentu saja sebagai orang tua misalnya, saya misalnya memiliki anak yang autis gitu ya, saya juga memikirkan bagaimana dia menjadi mandiri ketika saya mungkin akan dipanggil oleh Tuhan gitu ya suatu saat. Itu semua orang tua pasti menginginkan hal yang sama gitu. Oleh karena itu terngiang-ngiang di kepala saya waktu mengadakan acara ini bahwa yang ingin kita capai adalah bagaimana memfasilitasi mereka, melatih mereka sehingga mereka mempunyai keahlian dan kemudian mereka bisa diterima oleh masyarakat, bisa bekerja dengan orang lain atau bekerja secara mandiri untuk bisa mempertahankan atau melanjutkan kehidupan mereka menjadi seorang sosok yang mandiri. Ya, membuat anak-anak disabel ini bisa berbaur pada masyarakat. Kalau saya pribadi masih melihatnya sebagai mimpi ya Pak ya, karena melihat perjuangan keras mereka tuh rasanya memang diraihnya tuh perlahan gitu ya Pak ya. Saya lihat kalau di perkotaan mungkin masih banyak orang-orang tua yang peduli gitu ya, mereka dianugerahkan anak-anak yang istimewa, kaum disabel, dan mereka mengarahkan semaksimal mungkin. Sementara di pedesaan dengan alasan kemiskinan, mereka sudah lahir cacat begitu ya Pak ya, sebagai kaum disabel. Kemudian mereka juga dimiskinkan juga oleh keadaan itu. Iya, itu Nah, dia itu jadi yang definisi yang tadi di depan itu yang saya bilang. begitu. Akhirnya, secara fisiklinya mereka sudah terbatas, masyarakat tidak bisa memberikan peluang bagi mereka. Ini menarik untuk dikaji lebih dalam, panjang gitu, begitu Pak Valen ya. Tapi kita break dulu ya Pak Valen. Baik. Oke, untuk Anda mungkin yang ingin berbagi, siapa tahu ada pengalaman mengasuh anak-anak istimewa kaum disabel ini, suka dukanya seperti apa dan apa mungkin yang ingin disuarakan begitu ya dari mereka sendiri atau melalui perantara Anda sebagai orang tuanya. Boleh bergabung melalui SMS di 0813 2526 1440. Hari ini ID kita Kompasiana, relawan internet sehat, sedang mengulas hasil talkshow kemarin ya bersama Indosat yang mengangkat tema apa Pak? Tadi saya agak The ICT Opportunity for Person with Disabilities. Oke, ya jadi opportunity, peluang bagi kaum disabel ini untuk memanfaatkan ICT begitu ya. Silahkan kami tunggu di 0813 2526 1440. Suara Edukasi, akrab dan mencerdaskan. Masih dari Geraha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya, perbincangan bersama ID kita Kompasiana, Dialog Internet Sehat. Oke, kembali ke Pak Valen. Pak Valen tadi mau cerita ya tentang narasumber tadi kan talkshow bersama Indosat. Latar belakang gitu kan. Kemudian ceritanya itu sebenarnya kemarin itu kan hujan tuh. Ya betul sekali Pak Valen, mohon maaf lahir dan batin gitu, saya juga tidak bisa datang. Jadi ketar-ketir juga gitu, nggak ada yang Sejak datang. jam berapa sih itu di Jam 9 ya, jam 9 sampai rencananya jam 1 jam 9 tapi agak molor memang karena hujan. Tetapi alhamdulillah yang datang justru di luar. Udah melebihi dari target. Oh gitu. begitu Pak Valen, Iya. hujan Coba, itu padahal coba ya. kalau nggak hujan.
Lebih mungkin. Nggak Waduh, kebayang. saya juga udah prepare Tapi mau ya datang semua tuh. sudah diantisipasi sih kalaupun Ah. lebih, tetapi yang pasti berbahagia sekali bahwa bukan saja penyandang disabilitas yang datang, tetapi organisasi-organisasi disabilitas juga ikut serta datang. Ya, bisa disebutkan Pak. Ya, para pengusaha-pengusaha juga datang, masyarakat umum, penyandang, stroke survivor, cancer survivor. Jadi komunitas-komunitas khusus ini memang sudah Membaur. Kita membaur, ya. menjadi inklusi ya bersama-sama dalam mengikuti talk show ini. Kebetulan karena kita tidak melayangkan undangan resmi ya secara birokrasi, ya hanya melewati, kadang-kadang ya terlihat mungkin orang akan melihat tidak sopan juga karena mengundang pejabat lewat kadang-kadang lewat email, kemudian lewat SMS, inbox sudah dan sebagainya. Tapi luar biasa tanggapannya karena yang hadir pada saat itu adalah Bapak Profesor Kalamullah Ramli, dari Kemkominfo ya Pak ya? ya Dirjen, karena beliau sudah Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terus Ibu Dr. Dewi Motik Pramono, MSI, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, KOWANI. Tentu saja dari direksi Indosat sendiri yang diwakili oleh Bapak Indar Atmanto. Kemudian hadir juga Deputi 3 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Mujiati. Nggak disangka-sangka undangan yang sifatnya non formal ini ditanggapi dan mereka hadir untuk ikut bersama secara inklusi, memberikan dorongan dan partisipasi aktif dalam dialog ini. Kemudian dalam dialog tentu saja saya yang memang merencanakan acara ini dengan Jadi hostnya Pak Valen kemarin ya? ya Ya. begitulah. Jadi mereka dipanggil satu persatu narasumber ini ke depan. Pertama mungkin 4 narasumber dari kaum disabelnya, begitu? Ya, satu persatu Satu dipanggil, persatu. kemudian kan ditampilkan karena mereka sudah punya banyak rekaman tuh kan di TV Jejak kan, rekamnya mereka sudah udah banyak. Betul. udah sering keluar, kita tampilkan lagi gitu. Iya. Karena untuk bagian-bagian tertentu lah. Kemudian dengan profil mereka, tentu saja itu sangat menginspirasi mereka. Tepuk tangan yang begitu luar biasa, yang begitu Bisa mungkin diulang kembali Pak dari Habibie. iya mungkin dari apa, dari prestasi Mbak Habibie Kristi. tentu pertama diundang untuk tampil tentu saja Habibie Arsyah, ya, di mana dengan profil Prestasi terakhirnya apa nih Habibie Pak? Atau mungkin dia update sekarang kegiatan terbarunya? masuk yang terakhir 10 besar 10 besar Internet marketer Franseda apa? Award. Franseda Franseda. Franseda Award. Yaitu untuk Habibie Arsyah, Mbak Kristi sendiri tentu lagi mau buat buku baru lagi. Oh, sedang Garap buku mempersiapkan baru. buku baru? Ini perkembangan terakhir mereka, makanya saya tanya sama mereka, kalian masih ini enggak nih, masih Nulis concern enggak Ah. gitu, kalau masih ini enggak, karena yang ditampilkan tentu saja profil-profil yang mungkin sudah hampir setahun lewat gitu kan, untuk menginspirasi. Ternyata kalau mau dilihat memang mereka masih beraktivitas terus, cuman mungkin masyarakat tidak memperhatikan itu. Yayasan Habibie Arsyah sendiri juga masih memberikan Aktif, tutorial ya, untuk masih kaum IDCC disabel juga ya. Jadi ini sebenarnya kerjasama kita juga dengan IDCC, kolaborasi dengan KOWANI, dengan Cartoonet juga, dengan tentu saja dengan dukungan dari Indosat sehingga terselenggara acara ini. Kartunet yang dibuat oleh Dimas ini Dimas gambarnya dan seperti apa sih Pak Ikhwan Valen? Tariko, mereka buat satu website di mana website dan beberapa jejaring sosial di mana penyandang disabilitas netra ini bisa berbagi gitu lewat tulisan, ya, lewat diskusi di antara mereka tentang apa yang harus mereka lakukan.
apa yang harus mereka perjuangkan, saling memotivasi. Kemudian juga mereka mengadakan beberapa macam pelatihan-pelatihan juga gitu, seperti pelatihan jurnalistik untuk kaum disabilitas netra ya. Kemudian banyak kegiatan yang mereka lakukan dalam hal ini, dalam banyak yang saya lihat untuk dalam hal pemanfaatan TIK mereka cukup aktif gitu. Saya sempat ketemu ya sama Dimas pada acara yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu juga Pak ya, sama IDCC itu. Dimas itu seorang penyandang netra dari UI ya Pak ya? Dari UI, lulusan UI Universitas Sastra Inggris. Ya, dari sastra Inggris. Tampak sangat percaya diri. Wah, luar biasa. Dia tidak sama sekali mengesankan apa ya Pak, kesusahan gitu ya dengan kondisi. Padahal ini cacat fisik yang dialami setelah umur 10 tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi dia pernah merasakan bagaimana indahnya melihat. Untuk kemudian Begitupun Riko kehilangan. sama, dia 11 tahun juga. Riko juga sama? Dia sama, 11 tahun baru dia ini. Nah itu artinya kita yang sekarang ini ya bukannya kita berdoa jelek ya untuk diri sendiri gitu, bahwa potensi kita untuk, kita nggak tahu nih mengalami apa di ya paling nggak depan lihat sana. deh, Habibie kan sendiri kan udah pernah di sini juga kan. Ya. Dia dengan keterbatasan fisik yang semakin menyusut kan tubuhnya Betul. tetapi dia bisa menggeluti bisnis internet marketing secara baik gitu, dan bisa menghasilkan sesuatu dalam kemandirian dia, bahkan dia bisa membantu keluarga, siapapun bisa. Satu ikon pemanfaat ICT dari golongan difabel ya. Dengan semua empat ini sebenarnya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman karena memang yang berkesempatan hadir ya mereka berempat, karena pada hari yang sama juga kebetulan disabilitas rungu itu merayakan ulang tahunnya kalau nggak salah ya, acaranya di Diknas kalau nggak salah, di gedung Diknas pada hari yang sama gitu ya. Sayangnya tabrakan, tetapi ada perwakilan juga yang hadir. Nah harapannya sih sebenarnya mereka juga semakin banyak ada yang bisa menginspirasi, tetapi saya pikir dalam kesempatan ini mereka berempat sudah bisa mampulah untuk menggugah semua orang, khususnya kaum disabilitas, untuk menjadi dan terdorong menjadi mandiri, memanfaatkan apa yang ada, khususnya teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, kemudian merangsangnya kepedulian daripada stakeholder, khususnya pemerintah, pengusaha itu, untuk bisa memfasilitasi mereka gitu. Pak, saya pengen tahu deh Pak, ini Dimas dan kawan-kawan yang membuat Kartunet ini, mereka itu beraktivitasnya menggunakan komputer khusus ya, mungkin hurufnya Iya. Enggak, laptop biasa. Oh ya? Iya, serius. Memang ada juga yang ya ada laptop juga yang braille juga ada, tetapi mereka bisa melampaui ya yang kita pikirkan. Nah itu makanya saat itu saya juga memberikan, saat dialog, di tengah-tengah dialog saya tunjukkan bagaimana sih Dimas kamu menggunakan internet atau laptop gitu, apa aja peralatannya, ditunjukin bahwa dia gunain laptop. Ada fitur tambahan mungkin? Ada software tentu saja, software sebenarnya Windows juga punya, tapi ada beberapa software yang ditunjukkan, JOS namanya, digunakan untuk menunjukkan bahwa dia bisa mampu untuk memaafkan, dan sungguh luar biasa. Jadi salah satu hal yang saya petik di situ itu, kalau dia mengetik, spellingnya itu kan bahasa Inggris, setiap huruf tuh bisa di-spell ABC dan cepet banget gitu. Jadi perlu ada dua kemampuan yang lebih dari manusia biasa, itu pendengaran dan daya ingat gitu. Pendengarannya bionik kali. Iya, karena ngomongnya kan cepet, kemudian daya ingat gitu. Artinya bisa mengingat apa yang didengar secara cepat tadi, kemudian bisa diucapkan kembali ya, kemudian dalam waktu yang nggak singkat gitu. Itu gimana tuh ketika demo mungkin audiens?
Ya tentu responnya? saya semua orang Baru sadar gitu ya. ya Mereka tentu ini nggak bisa saja. dianggap sebelah mata begitu. Ya betul. Itu Ya. makanya saya bilang Yang mereka butuh itu fasilitas gitu, difasilitasi begitu ya Pak. ya, makanya saya bilang buat audiens pada saat itu, inilah kebesaran yang diberikan oleh Tuhan, bahwa di satu sisi kita melihat mereka memiliki banyak keterbatasan mungkin menurut pandangan kita karena memang kondisi fisik mereka, tetapi di sisi lain ternyata kelebihan yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Itu yang belum digali gitu ya. Itu yang belum dilihat oleh masyarakat non disabel ya, Pak Valen, itu. ya. Sehingga mereka dianggap beban begitu. Betul. Oleh karena itu mereka kan juga pengen menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian inklusi gitu kan, ya masyarakat yang inklusi gitu. Lihat 24 juta 10% dari penduduk Indonesia ya. Ya ini di luar akurat atau tidaknya data ini. Aduh, ini mubazir ya Pak ya. Ya. Kalau mereka memang dibiarkan begitu saja. Begitu, ya. Tetapi sekali lagi saya terjemahkannya, teknologi informasi dan komunikasi ini kan luas. Jangan sampai dipaksakan karena nanti high cost sehingga programnya itu nanti nggak cepat dan nggak merata gitu. Oke. Kita bisa mencari ya kalau memang bisa digapai, bisa ya dalam beberapa titik pelatihan ya. Ini bayangan saya di semua kota di Indonesia khususnya sampai di kabupaten sudah harus ada pusat-pusat pelatihan, sentra pelatihan yang memanfaatkan ICT itu sendiri gitu. Sentra pelatihan, tetapi untuk masyarakat luas yang mengaksesnya dari rumah tidak harus memiliki akses internet dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau memang itu bisa sampai, tetapi karena melihat dengan statistik rakyat miskin di Indonesia ini cukup banyak juga gitu kan. Dan sebagian darinya adalah penyandang disabel begitu. Kemungkinan besar ya iya. Karena mereka tidak bisa tentu saja kalau mereka tidak dikasih peluang, mereka punya keterbatasan. Ya mereka tidak bisa bekerja. Ya, gitu. saya jadi ingat nih, yang ngomong siapa ya waktu itu ya? Entah Dimas, entah siapa ya Pak? Yang profesor siapa? Mungkin dari UI juga gitu ya. Yang di acara IDCC sebelumnya itu bilang gitu, kalau mereka masuk ke yayasan itu diajarinnya jahit, nyulam. Padahal sekarang eranya sudah era high tech begitu ya. Iya, tetapi saya melihatnya begini Mbak, artinya kita tidak harus langsung melihat itu. Semua harus, jadi begini, jangan memberikan kapasitas kosong nganggur kepada penyandang disabilitas. Apapun itu, misalnya kalau memang ICT itu belum bisa dicapai, kita pakai standar dulu yang sudah ada, misalnya siaran radio tetap gitu kan. Acara TV, TVRI kan punya pemerintah, bisa saja acara khusus yang mereka bisa tonton setiap hari atau televisi daerah, TVRI Jadi akses daerah. yang lebih luas dari Nah pemanfaatan itu ya ICT kira-kira kan bisa. Di samping itu hal yang lain jangan biarkan mereka punya waktu nganggur gitu. Bisa diisi dengan keterampilan yang lain. Jadi sebenarnya ini sinergi, saling mengisi. Ya harapan sih sebenarnya penyebarannya nggak terlalu. Karena minimal begini Mbak, minimal ya, karena Kominfo sendiri kan sudah punya program, yaitu bagaimana internet ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia melalui fasilitas plik dan sebagainya, walaupun sekarang menjadi masalah, tetapi kalau nanti dibenahi kembali gitu ya, kalau dibenahi kembali ya yang perlu diingatkan adalah bukan saja membangun infrastruktur, tetapi juga capacity building gitu. Nah kalau capacity building salah satu Mplik misalnya, kita anggap aja warnet di kecamatan gitu ya dalam bahasa sehari-hari. Ya? Kalau itu mau Mplik namanya, ini Plik tetap ya. Nah kita bisa mengarahkan satu PC aja deh gitu loh, untuk disediakan untuk kaum disabilitas, itu udah cukup baik gitu. Tetapi itu bisa diberdayakan. Nah kemudian siapa nanti yang melatih itu?
ya tentu saja kementerian lain juga bisa ikut mengambil bagian gitu loh. Itu masyarakat sih umum sebenarnya gitu ya. Nah, bisa balik lagi sih. diwujudkan Iya gitu. betul. Kembali lagi meningkatkan kepedulian dulu, dari peduli siapapun nanti bisa turun tangan ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya saya sudah bilang bahwa masalah seperti dulu dan sering saya bilang kan, Mbak, masalah bangsa ini tuh tidak ada super body gitu, Superman gitu yang bisa mengatasi itu gitu. Super power kita sama-sama begitu. Kita kalau kita bersama itu bisa Super society. waduh, luar biasa deh. Dan itu gitu. memang PR PR gede. besar gitu. Pak Valen, karena saya masih berorientasi ini anak-anak disabel yang memang sudah sangat modern begitu ya gaya hidupnya di perkotaan, dan mereka memang sudah sangat familiar dengan ICT ini. Memang sebenarnya peluang kerja, peluang prestasi apa yang bisa mereka raih gitu ya melalui ICT, atau profesi-profesi apa nih Pak yang Bisa mewakili ya. pemanfaatan ICT ini dari golongan difabel ini? Aduh, saya punya contoh banyak ya. Banyak, sebutin, Cuman Pak, beberapa tapi di antaranya. saya pakai 4 orang itu aja dulu deh. Oke. Satu udah Satu, Habibie bisa internal jadi marketer. jadi apa namanya Marketer ya. internet marketing yang cukup berhasil ya. Kemudian Mbak Kristi gitu ya. Penulis ya. Ya menulis, dengan menulis dia banyak memotivasi banyak orang. Jadi dengan begitu jadi kalau masing-masing orang melihat apa yang dia dapat itu bisa diartikan berbeda-beda. Bisa dari materi, kepuasan batin dan sebagainya gitu kan. Ini secara keseluruhan aja gitu. Apa yang mereka terima dalam berbagai macam bentuk kepuasan gitu. Imbalannya ya. Imbalannya. Kemudian Fisik kalau dan si psikis. ya Mbak Kristi sendiri kan mengerti dengan satu jari, satu tangan, tangan kiri gitu kan. Tetapi Itu begitu buat perjuangan berat gitu ya. luar biasa gitu. Biasa kita pakai tangan kanan, Kemudian kiri aja diaktifkan. kalau Riko dan Dimas tentu saja bisa melakukan banyak hal gitu. Mereka bisa seperti Dimas, dia bisa menjadi penerjemah ya. Kemudian dia juga bisa juga mengajar, memotivasi orang gitu loh. Jadi kalau mereka memiliki banyak informasi dan banyak bisa menyerap pengetahuan, tentu saja peluang mereka untuk menjadi pendidik juga bisa saja ada gitu. Nah kebetulan kalau Riko sendiri sangat cukup beruntung karena memang dia diterima di salah satu sebagai karyawan di salah satu bank internasional yang ada di Indonesia. Ini apa? Penyandang disabel apa? Riko? Netra. Netra. Oh. Ya saya nggak usah sebutin tugasnya seperti apa, Iya, tapi betul, berhubungan betul. juga Tapi dengan betul. dengan ICT Dia juga seorang gitu. banker begitu ya, bankir ya, Pak ya. ICT juga gitu. Ya, bicara soal ini tadi bahwa kita pun bisa menjadi seorang pendidik gitu dengan keterbatasan fisik. Ini saya jadi ingat sosok Ibu EN, Pak Valen sudah pernah dengar atau Ya, belum ya? tahu. Bu EN Sukaisih yang mungkin berpuluh tahun hanya bisa berbaring di tempat tidur begitu ya, tetapi dia tetap semangat mengajar. Ada apa dengan lumpuh gitu ya, sementara dia masih bisa memberikan kontribusi. Nah, Jadi sehingga kalau kita lihat dengan keberadaan keempat orang ini, benang merahnya pada gerakan kami yaitu gerakan internet sehat dan aman, pemanfaatan TIK secara baik dan benar di tengah masyarakat, tentu saja ini harus bisa menjadi satu masukan, boleh siapa saja gitu ya, khususnya bagi kita yang diberikan Tuhan kelengkapan tubuh, kesehatan yang luar biasa yang baik, agar supaya juga bisa memanfaatkan TIK itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Masa kalah sama mereka. Selama talkshow kemarin gitu, interaksi dengan audiens, Kebetulan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa yang ini menginspirasi, kebetulan Pak? Karena memang kita mau 1 jam, saya juga melihat kekurangan karena mepetnya waktu gitu ya. Kita tidak sempat memberikan kesempatan untuk bertanya. Tetapi konsepnya adalah langsung searah.
langsung Dialog secara langsung gitu ya. Jadi mereka berinteraksi s- berinteraksi di luar secara langsung. Karena ada sesi space talk show. waktu. Oke. Setelah itu ada soma tentu saja. Terus tentu saja bisa membaur, saling bercerita, saling berdiskusi. Itu yang mungkin dalam rencana acara memang tidak ada, tetapi bisa dipenuhi dengan interaksi mereka langsung pada saat istirahat itu. Pesan dan harapan dari narasumber yang 4 ini ya Pak ya, narasumber utamanya Mbak Kristi, kemudian ada Habibie, Dimas, dan Tariko sebagai penyandang disabel ini Pak. Sekali lagi apa Pak yang disampaikan, pesan harapannya? Tentu saja tidak boleh putus asa. Karena berkali-kali Maksudnya justru ini ajakan kepada masyarakat nih untuk ya jangan nomor duakan mereka begitu. ya yang pasti mereka sudah menunjukkan diri bahwa mereka ingin membaur dengan masyarakat. Tentu saja harapan mereka adalah ya masyarakat juga harus menerima mereka sewajar-wajarnya, tidak perlu Bukan sekedar diterima tapi kayak tidak Pak ya, diistimewakan kalau ya gitu loh. itu tidak diistimewakan tapi difasilitasi. Saya melihatnya terenyuh ya Pak ya, bahwa fasilitas publik di jalan khususnya itu buat mereka bergerak luasa nggak bisa, harus turun tangga aja harus dibopong begitu ya. Nah itu berarti hati Gitu ya. nurani manusia itu sendiri Ya, yang betul. harus Ini gitu. pengambil Itu kebijakan sekali lagi ya Pak ya. pengambil kebijakan tentu saja. Sebenarnya satu petikan dari Riko yang saya selalu ingat bahwa kami jangan diberikan uang gitu, tapi kami diberikan kesempatan untuk bekerja, Ya. karena kami juga mampu untuk bekerja Ya. gitu. Jangan Nah hanya untuk menerima. mampu bekerja, makanya kita harus lihat, kita harus mempersiapkan mereka ya kaum disabilitas ini yang jauh. Saya nggak tahu ini, kalau kita kemarin ada laporan dari Kebumen bahwa ada sekitar 10.000 yang tertampung hanya di 3 sekolah SLB. Cukup miris juga gitu sebenarnya. Itu laporan langsung saya, karena pakai phone conference, saya rekam beliau itu 1 hari sebelumnya gitu. 10.000 ditampung di Hanya 3 sekolah SLB gitu. Itu pun Masih ada sisa berarti? itu pun nggak, kalau nggak salah itu pun nggak ada yang tingkat setara dengan SMA gitu. Jadi mungkin sampai SMP doang gitu. Nah itu kemudian ada juga pelatihan tentang pemanfaatan TIK juga dilaksanakan di sana. Menurut beliau hanya pernah dilakukan, tapi sekali aja, habis itu udah nggak pernah lagi gitu loh. Nggak berkelanjutan. Nah, jadi sebenarnya harapan kita banyak sih sebenarnya, adalah kolaborasi dari berbagai macam kementerian, stakeholder yang lain termasuk dengan swasta dan masyarakat untuk dalam rangka yang pemanfaatan TK ini. Ya misalnya seperti mobil pelayanan internet kecamatan, ya Plik ya pelayanan internet kecamatan itu bisa dilihat kembali dan bisa diberdayakan kembali, sehingga ada capacity building di situ, tidak hanya infrastruktur. Nah, capacity building di situ bisa bekerja sama dengan lintas kementerian, lintas lembaga, ya sebagai tenaga instruktur, sebagai ya macam-macam gitu yang bisa memfasilitasi memanfaatkan hal tersebut. Namun sekali lagi Mbak, saya kembali lagi bahwa jangan melulu kita harus melihat bahwa itu yang harus kita targetkan, yaitu ya berupa internet, kita harus punya smartphone, karena saya jamin ada bentuk lain seperti tadi bagus tuh dari Pustekom telah membuat audiobook, kemudian lu pelayanan juga mereka kepada dan disabilitas ini. Informasi cukup melegakan hati saya, artinya sudah ada gitu kan, artinya sudah dimulai. Nah ini yang sebenarnya saya bilang, kalau TIK ini diterjemahkan jangan terlalu melihat ke atas, bahwa ada yang sebenarnya bisa diupayakan dengan kondisi yang ada gitu. Jangan sampai karena melihat karena terlalu tinggi cost-nya lalu program itu tidak jalan gitu. Makanya harus disesuaikan gitu. Betul. Nah kalau secara langsung apa yang disampaikan oleh mereka kepada, tentu saya bukan kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah, juga kepada pihak swasta, tanggapan daripada
undangan yang saya boleh katakan undangan VIP tadi ya, para pejabat pemangku jabatan itu mengapresiasi, antara lain Pak Muli sendiri secara pribadi dia memberikan apresiasi tentu saja, kemudian akan memperhatikan masukan-masukan dan harapan daripada mereka